Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Kali ini akan membawakan mengenai tema fishing ground. Nah, pertama-tama kita akan mulai pengumpulan data, di mana data yang akan kita gunakan adalah data Citra Aquamodis level 2 dan level 3. Jadi nantinya ada dua data yang akan digunakan. Pertama-tama kita masuk ke web Ocean Color yang NASA. Lalu masuk ke bagian data, ke find data. Di data kita ke find data, lalu ke bawah cari yang ini, select a region on a map or indicate light long. Terus ini ada pilihan level citra yang akan kita pakai. Jadi kita akan pakai dua-duanya, jadi kita coba ke level 2 dulu. Jadi untuk level 2 ini nanti perlu adanya reprojection ulang. Nah, citra yang level 2 ini nantinya akan digunakan untuk melakukan analisis hotspot, titik hotspot fishing ground untuk pemetaannya. Jadi kita akan menggunakan tahun 2018 day, terus citranya Aquamodis, kita pilih ke SSD. Nah, dipilih tanggalnya. Sebenarnya nanti karena ini untuk fishing ground, untuk hotspotnya saja, jadi kita bisa pilih tanggalnya karena ini per hari kalau levelnya 1 atau 2. Nah, nanti teman-teman bisa coba cari tanggal di satu tanggal di bulan itu yang datanya itu bagus. Datanya bagus itu dilihat dari nanti datanya itu banyak kosongnya atau tidak, atau banyak ketutup awan atau tidak. Nah, karena kita akan untuk tutor akan menggunakan daerah pantai utara, yaitu Tegal dan sekitarnya, jadi ini datanya udah lumayan, jadi aku pakai yang tanggal 7. Pertama download yang SSD yang paling bawah ini, diklik. Nah, kalau teman-teman belum login, nanti login dulu, karena kalau belum login di pas bagian download akan ditunjukkan ke login. Nah, kalau sudah, ini baru SSD, lalu kita download juga yang chlorophyll. Nah, yang chlorophyll ini pakai yang bagian data.oc. Oke, kalau sudah dua-duanya, nanti bisa langsung dikumpulkan di satu folder yang teman-teman udah siapkan. Nah, oke, selanjutnya yang level 3. Yang level 3 ini nantinya digunakan untuk pemetaan sebarannya, jadi untuk interpolasi IDW. Kita masuk ke level 3. Oke, kalau yang level 3 akan tampilannya seperti ini. Jadi kalau yang level 3 akan dipilihnya yang monthly atau bulanan, lalu datanya itu start pada tahun 2018 tanggal 1 Oktober tanggal 1, lalu berakhirnya pada tanggal 31 Oktober 2018 30. Nah, di Oktober 31. Oke, kalau udah langsung ke ekstrak or download data. Nah, di sini udah ada terangannya kalau ini datanya chlorophyll di checklist tiga-tiganya. Oke, lalu langsung klik download. Nah, ini ada 3 data ini, kita pakai yang di tengah yang ada 4 km ini. Kalau yang ini nanti bentuknya PNG, sedangkan kita mau pakai yang bentuknya .mz. Kita copy aja, terus ke Windows baru, di enter. Nah, nanti akan otomatis ke download. Oke, setelah itu tadi baru chlorophyll, kita langsung ganti aja ke SSD.
yang ini datem, lalu langsung download, lakukan kayak tadi. Oke, jadi nantinya total ada 4 data, klorofil A dan SST yang level 3 dan klorofil SST yang level 2. Nanti bisa dikumpulkan di satu folder yang sama. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke proses selanjutnya di SIDAS. Lanjut ke proses pengolahan di SIDAS. Pertama, kita akan mengolah data yang level 2. Masukkan datanya yang tadi. Yang level 2. Oke, langsung ke 2. Oke, lalu dibuka raster. Ini yang OC ini yang klorofil, jadi kita buka yang klorofil A, diklik 2 kali. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Terus kita akan lakukan proses reprojection. Nah, sebenarnya ini level 2 belum terkoreksi, terkoreksi awan dan koreksi atmosfer. Namun karena kita butuh data ininya saja, tidak untuk pemetaan, jadi kita cukup reprojection aja di raster lalu reproject. Kecuali nanti misal teman-teman pakai data yang level 2 ini untuk pemetaannya langsung, itu harus dikoreksi. Karena kita ini untuk pendugaan fishing ground aja, jadi hanya perlu di reprojection, gak apa-apa. Di formatnya geotiff, lalu ini direktori penyimpanannya bisa sesuai dengan folder yang teman-teman sudah buat. Oke, ini bisa langsung aja di run. Oke, kalau sudah di close, terus lakukan hal yang sama pada file yang SST. Buka data SST nya, lalu ke raster reproject. Sudah benar, langsung di run. Nah, kita close dan udah selesai untuk pemrosesan data Aquamedis level 2 di SIDAS. Oke, selanjutnya kita akan memproses data yang level 3. Ini tadi level 2. Kita tutup aja, langsung buka yang level 3. Dibuka seperti tadi di raster, lalu diklik 2 kali. Oke, lalu bisa di zoom di daerah yang akan kita gunakan untuk kajian. Oke. Lalu bisa dibuat kotak di rectangle drawing tool. Sekitar daerah ini. Oke, diklik kanan lalu sebentar.
Oke, jadi ini tadi aku langsung ke SSD dulu karena yang klorofilnya di export max pixelnya masih belum bisa. Ini langsung aja, tadi prosesnya sama, langsung di zoom ke area penelitian, lalu dibuat rectangle dan di export max. Ini dipilih yang geometri. Oke, create header, lalu write to file. Langsung aja di save. Oke, kita coba lagi ke chlorophyll. Oke, baik, tadi sudah dibuat rectangle-nya, jadi kita langsung ke export max pixel. Create header, terus write to file, langsung aja di save. Oke, untuk proses disidasnya sudah selesai. Jadi memang fungsi pengolahan disidas itu ada dua. Yang pertama tadi buat level 2 itu untuk mereprojection citra, dan untuk level 3 ini untuk mengubah jenis filenya jadi txt. Oke, pada proses Excel ini pertama kita buka data tadi yang txt, di open, buka data yang level 3 ini, yang chlorophyll, di open. Oke, langsung next aja sampai finish. Nah, di sini kita hapus aja atas, lalu pixel xy nya juga, jadi tersisa long itu telah tutup sampai data chlorophyll. Nah, ini kan masih banyak datanan atau data kosongnya. Kita akan lakukan koreksi di filter, lalu ini cari select, terus di OK, langsung aja dihapus datanannya. Lalu ini select all, lalu OK. Kalau sudah, langsung di save. Dengan format filenya itu Excel 97/2030, lalu di save aja langsung. Oke, selanjutnya data SSD nya juga kita lakukan proses koreksi yang ini, langsung next, lalu finish, ini dihapus. Nah, karena data SSD nya ini udah bagus dan nilai-nya juga, artinya kita cek dulu nilai-nya apakah ada. Ya, ada. Lalu kita tetap hapus yang mana. Oke, lalu di select all lagi, di OK. Setelah itu filternya dimatiin dan di save. Oke, kalau sudah, langsung kita ke ArcGIS. Ada proses di ArcGIS ini, pertama-tama kita masukkan data SHP Indonesia yang distrik. Lalu kita beri label nama,
daerah di Y, dan warnanya juga kita ubah. Ini di auto value kayak biasa, terus di OK. Nah setelah itu kita langsung zoom in aja daerah kajiannya, yaitu di pantai utara Jawa, di Kota Tegal sampai Pekalongan. Oke. Oke. Oke, di sini kita masukkan data X, Y, data klorofil dan SST-nya. Ini klorofil, ini ganti klorofil, lalu udah GS, kalau belum nanti bisa diganti, ini OK. Sebenarnya kalau udah di OK aja. Setelah itu masukkan juga XY data yang SST, kita add, lalu dipilih aja di add. Oke, ini SST, pastikan udah GS, kalau udah langsung di OK. Oke juga. Oke, setelah itu kita akan melakukan proses interpolasi, tapi sebelumnya kita harus ubah dulu data ini ke format SHP dengan cara di ekspor datanya. Penyimpanannya bisa disesuaikan. Ini tadi SST, langsung save. Oke. Nah ini benar SST. Kita lihat, kita cek dulu ini apa benar SST apa bukan. Oke benar. Jadi yang ini klorofil, kita langsung ekspor juga. Setelah itu yes. Nah, kita bisa checklist aja yang data sebelumnya, unchecklist. Lalu setelah itu kita lakukan proses interpolasi IDW. Ya, klorofil dulu. Lalu ini Z value-nya jangan lupa diganti klorofil. Penyimpanannya disesuaikan. Lalu langsung di OK. Kalau sudah, kita proses interpolasi lagi yang SST. Save, lalu OK. Ini yang tadi kita unchecklist aja. Oke, setelah itu kita akan buat kontur klorofilnya. Cara di search, pencet kontur. Oke, di spatial analysis langsung input data klorofil IDW. Ini foldernya juga disesuaikan. Kontur, klorofil kontur. Ini intervalnya 0,04. Tulis konturnya biar pakai koma. Setelah itu langsung aja di OK. Oke, ini udah muncul tapi sepertinya terlalu rapat, jadi kita coba ulang konturnya
ke interval 0,2 aja. Oke, coba kita uncheck list. Nah, sepertinya udah agak mending. Ini di agak zoom lagi daerah kajian. Oke, untuk klorofilnya, setelah itu kita iris konturnya biar menyesuaikan daratan ini. Ini research, kita iris di inputnya yang ini, lalu iris visionnya yang body strip ini. Iris oke, bisa. Oke, setelah itu yang ini bisa kita uncheck list aja. Selanjutnya kita munculkan label konturnya. Ini ganti ke kontur. Nah, di oke aja. Oke, setelah itu kita ke proses ini, dan kita akan ganti warna yang IDW-nya dulu ke warna sesuai interpretasi, itu biru ke merah. Oke, mungkin pakai ini di oke. Nah, setelah itu ini yang klorofilnya juga kita warna hijau. Dan ini kita oke aja. Setelah itu dibuat garis pantai, katalog SHP garis pantai, shapefile, lalu ini garpan ke polyline WGS. Oke, di oke aja. Garpannya kita start edit ke create picture, garpan, lalu ke line. Langsung aja kita pakai trace dari kota Tegal. Oke, sampai ke Pekalongan. Sampai sini diklik 2 kali aja. Nah, setelah itu kita akan membuat jalur tangkapan ikan sesuai dengan peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 36 tahun 2023, yaitu ada dibagi menjadi 3, yaitu ada jalur 1A sejauh 2 mil dari garis pantai, lalu ada jalur 1B sejauh 4 mil, dan jalur 2 ada sejauh 12 mil. Sebenarnya ada juga sampai yang ke ZEE, zona ekonomi eksklusif, namun yang akan kita gunakan ini nanti yang sampai jalur 2 aja, karena kita mempertimbangkan tangkapan ikan dari nelayan lokal, enggak yang jaraknya dekat dengan daratan. Oke, kita akan menggunakan tools buffer. Ini kita cari buffer. Ini di analysis tool, input feature-nya yang garpan, lalu ini kita save dulu dengan nama jalur 1A, oke, save. Ini udah benar.
ganti ke mil. Ini jauhnya jalur 1A itu sejauh 2 mil. Nanti bisa teman-teman cek juga di Permen KP. Ini left, lalu yang ini flat, ini geodesic. Oke, kalau udah langsung kita oke. Close. Setelah itu kita lakukan juga untuk jalur 1B. Selesai. Ini mil, ini sejauh 4 mil. Ini left, flat, geodesic. Oke, setelah itu di oke aja. Setelah yang jalur 1A nya kita naikkan ke sini. Oke, lalu terakhir yang 12, sejauh 12 mil untuk jalur 2. Jalur 2 save. Ini mil sejauh left, ini flat, yang ini geodesic. Ini biarin aja, terus udah kita oke. Oh, ini yang 12 mil. Nah, kita oke aja. Oke, setelah itu kita ganti warna ininya ke, nah, oke, untuk SST nya aku mau coba ganti warnanya ini ke stretch biar agak halus lagi warnanya, dari biru ke merah sesuai interpretasi dari. Nah, jadi kalau pakai stretch itu nanti warnanya akan lebih soft. Setelah itu ini kita tinggal analisis untuk daerah fishing groundnya. Nah, di sini kita akan gunakan data yang Aquamodis yang level 2 tadi. Jadi kita masukkan datanya. Ya, ini belum di stop. Kita save edit, stop edit. Jadi untuk memperoleh data atau hotspot fishing ground ini tuh kita harus mempertimbangkan banyak aspek selain dari klorofil dan suhu. Namun karena kita analisisnya masih tidak menggunakan data lapangan, sehingga kita akan analisis dari 2 parameter ini aja, yaitu suhu dan klorofil A. Nah, sebenarnya apabila teman-teman nantinya akan untuk kajian, itu lebih baik ada validasi dari lapangan, entah itu dari wawancara warga ataupun bisa mengambil data tangkapan ikan secara langsung atau meminta data hasil tangkapan ikan di pelabuhan terdekat dari lokasi kajian. Oke, jadi ini hanya untuk menganalisa potensi fishing ground di wilayah ini. Kita masukkan data yang Aquamodis yang level 2 tadi, kita masukkan dari katalog, ambil filenya dari katalog. Lalu jadi kita ambilnya itu berdasarkan band. Nah, bandnya itu kita bisa lihat dari di SIDAS tadi yang OC itu klorofil ada di metadata band atribut. Nah, ini urutan klorofil ada berapa bisa kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, ada di band 13. Sedangkan yang SST kita juga bisa lihat yang ini, kita lihat dari metadata. Nah, SST ada di band 1. Oke, jadi kita langsung aja. Ini di band 13 kita masukkan data klorofilnya. Yes.
jadi datanya memang masih hitam begini. Lalu kita masukkan juga data yang SSD nya bin 1, kita drag aja ke samping. Oh yes. Oke, kita lanjut. Karena data ini masih temporary, jadi kita harus ekspor ke dalam bentuk div, ke data lalu ekspor. Nah ini kita kasih nama, ini kan chlorophyll ini level 2, maksudnya citranya. Oke, ini langsung aja kita lihat ini udah benar, ini langsung di save, kita yes. Oke, lalu yang kayaknya langsung kita unchecklist saja. Terus yang SSD juga kita lakukan proses yang sama. Bisa kita ubah SSD TFL2, kita save, cek dulu apakah udah benar. Oke, kita yes. Nah, kita unchecklist. Oke, setelah itu ini gradasi warnanya bisa kita ubah sesuai dengan interpretasi datanya. SSD itu dari warna merah, ada yang ini, kita oke. Lalu yang chlorophyll warna hijau, hijau ini coba kita pindah. Oke, nah oke, setelah udah kita lakukan declassify. Jadi data ini tuh sebenarnya nanti nggak akan kita tampilkan untuk pemetaannya, hanya saja untuk patokan hotspot fishing ground, potensi fishing ground di daerah kajian. Oke, jadi reclassify, kita cari reclassify, terus spatial analysis. Nah inputnya ini yang kita ke chlorophyll dulu aja, terus ke classify. Nah di sini teman-teman harus mengandalkan dari sumber jurnal. Nah yang sumber jurnal yang udah aku baca itu kesesuaian hidup ikan, ini ikan pelagis kecil sih khususnya, dia tuh hidup di kalau jumlah klorofil antara 0,2 sampai 2 mg per liter. Jadi ini ganti ke 0,2, lalu maksimalnya ke 22. Nah di oke aja. Ini jadi kita beri nilai, yang nilai ini berarti yang tidak sesuai kita beri nilai 0, yang sesuai kita beri nilai 1, dan yang tidak sesuai lagi kita 0. Kalau udah ini outputnya kita taruh di folder yang sama, beri nama reclass chlorophyll, kita save. Oke, setelah ini yang 0 kita ganti warnanya ke 0 atau enggak ada warna. Yang ini warnanya hijau sesuai warna chlorophyll. Lakukan reclass juga ke SSD. Inputnya SSD, ini classify, ini 3 kelas. Nah untuk kesesuaian pelagis kecil itu suhunya antara 28 sampai dengan 32. Oke, ini kita 0, ini 1, ini 0, kita oke aja. Oke, setelah itu seperti biasa ini kita ganti yang 0 itu nggak ada warna, lalu yang ini sesuai dengan SSD kita ganti warna merah. Oke. Nah biar nggak nyaru nih, kita yang SSD IDW nya kita unchecklist dulu. Ini juga. Oke,
udah dapet dua ini kesesuaian parameter suhu dan klorofil untuk hidupnya ikan, terutama ikan pelagis kecil, lalu bisa kita langsung ke raster kalkulator. Nah, di raster kalkulator ini kita akan menjumlahkan dua parameter ini, jadi antara yang sesuai suhunya dan sesuai klorofilnya itu akan kita gabung, atau ini proses matching. Raster kalkulator. Oke, ini yang request, ini kita klik terus ditambah request yang klorofil. Outputnya ini kita tulis FG, potensi FG, kita save. Oke, kalau sudah berhasil, ini juga masih kita harus request yang area fishing groundnya. Request inputnya FB, ini langsung aja kita ganti 0. Pokoknya ini tuh yang angkanya 2 atau matching gabungan antara yang SSD dan klorofil kita kasih nilai 1, selain itu kita kasih nilai 0. Jadi udah, kita langsung aja ganti nama potensi FG, udah save. Oke, setelah udah kita uncheck list aja yang udah nggak dipakai. Ini yang 0 kita ubah ke warna 0 aja atau kosong. Nah, jadi potensi ikan itu antara ini yang warna ungu. Oke, jadi kita tapi di sini akan memfokuskan di daerah jalur 2 potensi tangkapan ikannya. Nanti kita akan bikin hotspotnya di sini. Di sini sesuai dengan daerahnya aja, nih yang Tegal, kota Tegal di sini, kabupaten ini. Oke, ini untuk patokan aja. Ini yang SSD ide ini kita munculin lagi. Ini untuk memudahkan warnanya juga bisa kita ganti ke warna hijau. Oke, jadi ini tuh area potensi ikannya, tapi karena visualisasinya seperti ini, jadi kita akan memvisualisasikannya dengan lebih baik lagi, yaitu dengan menggunakan interpolasi topo raster. Oke, ini kita akan buat titik, jadi dibuat SHP baru. Jadi ini SHP, poin FG atau poin fishing ground. Ini udah biarin poin. Ini kita ganti WGS 84. Udah di oke. Nah, di sini kita start editing, declare feature, bagian poin fishing ground, poin kita titikin dulu. Jadi ini di sini, lalu di sini ya kita buat di tengah ini, lalu ada di sini, dan di sini. Oke, sebelumnya ini ada 4 titik hotspot potensi fishing ground. Selanjutnya ini kita save dulu, lalu di stop. Oke, pada poin ini kita buka atribut tabelnya, lalu add field, nilai double, lalu oke, ini close aja. Lalu dibuat SHP baru lagi,
untuk area. Ini poligon BGS 84 oke. Ini di stop editing. Di create feature kita pilih yang area terus yang circle. Oke, kita buat lagi di sini. Oke, lalu di sini di sini. Lalu kita ke search ke polygon to line dan to line. Data management, lalu input feature-nya yang area, polygon to line to pattern. Kita oke. Terus yang ini kita open attribute table, di add data lagi. Sorry, ini tadi belum di save, ini di save dulu. Tab edit, ini ke open attribute table, ini di add field, nilai dulu. Oke. Kita start edit. Kalau udah di save. Oke. Jadi stop. Oke. Setelah itu kita ke topo to raster. Jadi kita buat polygon to line dan point terus ada area itu untuk persiapan pengolahan interpolasi topo to raster. Yang spatial analysis. Oke, jadi tadi buka yang topo to raster bagian spatial analysis. Nah, di sini kita akan input yang area. Oke, jadi urut dulu dari yang point, lalu line, terus area. Yang point kita ganti tipenya point elevation, yang line area boundary, line tetap contour. Oke, lalu ini diganti outputnya namanya fg topo. Save. Oke. Jadi udah selesai proses topo to raster. Kita ke proses classify. Oke, jadi bisa dicari aja di reclassify spatial analysis. Dibuka input rasternya itu yang tadi fg topo. Lalu ini kita classify.
size nya 1. Oke. Lalu output foldernya replace fg. Save. Lalu oke. Oke, ini udah muncul. Terus ini areanya kita unchecklist aja. Lalu hasil replace ini kita jadikan polygon. Ini kan masih dalam bentuk raster. Kita cari tools raster to polygon. Oke, udah berhasil. Ini kelas FG nya. Lalu kita ke unchecklist dulu point, line, sama area. Kita cari kontur. Jadi di kontur tadi dimasukkan hasil topo. Ini diberi nama kontur luas FG. Save. Lalu kontur intervalnya 1. Kita oke. Oke, udah berhasil. Kita unchecklist kelas FG. Setelah itu bayar kelas FG. Ini kita ke properties. Simbol wiji, lalu ke quantity, value nya grid code, kelasnya 3. Ini labelnya kita ganti rendah. Sedang, tinggi. Oke. Oke teman-teman, jadi tadi ada beberapa aku perbaiki bagian topo rasternya, karena ternyata pas tadi itu line-nya, bagian line itu hanya sebelah kanan yang ada line-nya. Jadi tadi aku ulang dari line. Itu kemungkinan karena tadi aku lupa ngematiin editornya. Jadi tadi aku ulang kayak biasa, langkahnya masih sama, cuma tadi pas line aku matiin dulu baru ke topo raster gitu. Jadi pastiin ini semuanya nanti ada line-nya. Kalau tadi kan masih ada line-nya di sini, jadinya nggak beraturan untuk klasifikasi ininya. Jadi ini nanti udah ada klasifikasinya, rendah, sedang, dan tinggi. Oke, jadi ini nanti tinggal di layout. Contoh layoutnya seperti ini. Nah, oke. Jadi untuk tutorialnya segitu dulu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.